Halo halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Kadang-kadang ya, ketika lagi sehat, lagi produktif, apalagi kalau masih single, gak kepikiran sih jujur untuk ambil asuransi kesehatan swasta. Padahal sakit itu kan gak ada yang tahu ya kapan datangnya. Jangan sampai nunggu sakit parah dulu, baru kita daftar asuransi. Apalagi sampai ngumpetin riwayat penyakit atau malah bikin-bikin penyakit demi asuransinya cair. Nah, emang kenapa sih kita harus punya asuransi sedini mungkin, dan asuransi kayak gimana yang sebenarnya cocok untuk kita, sekaligus, nih yang paling penting, nggak membebani keuangan kita sendiri. Udah barengan sama kita, Head of Health Sequis, Mas Michelle Nathaniel. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Coba tebak ya, mitos atau fakta. Ada satu daerah di mana mayoritas penduduknya itu rata-rata udah nggak punya jempol karena mereka mengorbankan jempolnya sendiri demi klaim asuransi atau dapat duit. Selamat datang di Uang Bicara, saya Pura Anindita dan kali ini kita akan cek semua mitos-mitos yang tadi saya sebutkan bareng sama Head of Health Sequis, Mas Michelle Nathaniel. Mas, terima kasih udah mau main kesini. Halo Mbak, halo teman KBR semua. Coba langsung aja, tadi yang saya sebutin mitos atau fakta? Itu fakta sih. Itu Jadi fakta. bisa tuh ada satu daerah gak punya jempol semua? Bisa. Oh no. Kuburan palsu juga banyak. What? Coba dong dielaborasi tanpa harus menyebut nama daerahnya, takut digeruduk masa nih. Ya jadi memang ada suatu daerah tertentu itu sering terjadi dan dalam skala besar. Banyak oknum-oknum yang memainkan manfaat asuransi. Oke. Jadi banyak sekali yang mencari orang-orang yang sudah sakit ataupun orang-orang yang berekonomi kurang. Ya. Nah itu mereka ajak agar bisa melakukan kecurangan terhadap manfaat asuransi. Tapi orang tersebut sebenarnya di-influence oleh pihak lain nih untuk Betul. apply asuransi. Akhirnya begitu yes, membayar sekali dua kali, habis itu langsung melakukan perbuatan curang tersebut gitu. Betul. Terus oke, kalau tadi catatannya KBR ya, Uang Bicara nih kan perusahaan asuransi bisa nombok biaya berobat peserta sampai lebih dari 4 triliun. Aku gak tahu sih ini satuannya per year atau per apa nih periodenya, itu benar? Itu per year sih. Per year? Cuman itu mencakup semua klaim lah ya. Oke, itu semua klaim. Semua klaim. Enggak yang kalau itu curang itu gede banget sih. Enggak semuanya curang. Enggak semuanya curang benar. Walaupun dampak kecurangan sebenarnya cukup signifikan. Oke, nah kita kan gak mau ya jadi orang-orang curang itu gitu. Tapi saya mau mengerti sih perilaku ini tuh mulai trending kapan, kenapa, dan gimana sih mitigasinya. Karena kan efek kalau misalnya perusahaan asuransi akhirnya tanda kutip nombok atau bayarin lebih dari yang diperkirakan, itu kan gak bagus ya buat ekosistem. Termasuk buat saya nasabah yang lurus-lurus saja gitu kan. Kenapa sih ini bisa terjadi? Sebenarnya sebelum COVID, bisnis asuransi kesehatan mungkin tidak menjadi atensi utama bagi pelaku asuransi. Karena terlihat sebelum COVID, zaman-zaman sebelum COVID ya, berarti 2020 dan sebelumnya lah. Itu sebenarnya terlihat baik-baik saja. Oke. Namun setelah COVID, kita melihat adanya kenaikan klaim yang sangat-sangat signifikan. Ya. Nah, sebenarnya saya kurang tahu ini sejak kapan oknum-oknum ini mulai bermain. Bermunculan gitu ya. Cuman seiring dengan kenaikan klaim yang cukup signifikan dan menjadi atensi pelaku asuransi, kita semakin mendalami klaim-klaim yang terjadi. Dan disinilah kita menyadari bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memang memainkan manfaat asuransi untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi banyak yang mungkin mencari orang yang sudah sakit, mungkin sudah sakit ginjal, sudah sakit penyakit jantung, kemudian dibantulah oleh mereka untuk membeli asuransi kesehatan supaya nanti akhirnya bagi hasil. Oh my god, bisa ada bagi hasil tapi dari tragedi, ya Allah sedih banget. Itu real ya, ini Itu kasus real, nyata. itu Oke. real. Nah tapi gini, sekarang dari POV orang-orang yang memang
lurus lah, nggak curang gitu, bukan oknum. Kan POV-nya nasabah, aku udah beli, maksudnya bayar premi bulanan atau tahunan, aku sakit udah hak aku dong untuk di cover semuanya gitu. Jangan-jangan karena kejadian ini bisa banyak delay atau kesulitan birokrasi ya yang dirasain oleh nasabah lurus. Nah ini gimana ngebedain ini sekarang? Sebenarnya sih secara prinsip, jika secara perilaku dan kemudian dari rangkaian peristiwa memang jujur, tidak ada kecurangan, bisa saya pastikan bahwa dari POV nasabah tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Oke. Karena beberapa hal yang menjadi atensi kami, contohnya misalnya jika ada nasabah baru membeli produk asuransi kesehatan. Kemudian mungkin 3-6 bulan kemudian dia langsung melakukan klaim atas kanker atau penyakit jantung. Tentu hal ini akan sangat mencurigakan bagi pelaku asuransi. Oke. Karena tentu kanker dan penyakit jantung itu datangnya tidak secepat itu sih. Biasanya pada umumnya dalam kasus tersebut, pasien tersebut sudah memiliki riwayat yang ketika dalam pembelian produk asuransi kesehatan itu tidak diungkapkan. Kan biasanya ada cek juga kan sebenarnya, cek Betul, kesehatan. betul. Cuman tidak semua usia dan tidak semua plan asuransi kesehatan itu diwajibkan untuk menjalani medical check up. Oke. Untuk usia yang relatif masih muda, kemudian untuk beberapa plan yang secara pertanggungan manfaat tidak terlalu besar, itu cukup mengisi kuesioner pernyataan kesehatan saja cukup. Oke. Lagi membayangkan nih, kan misalnya usia cukup muda, terus semua self check lah ya, maksudnya nggak pernah ngerasa ada yang gimana-gimana, medical check up tahunan dari kantor juga aman-aman aja, terus apply kan. Katakanlah dia kena penyakit berat, oke lah nggak 6 bulan gitu, tapi kayak setahun 2 tahun, termasuk si top 3 nih misalnya amit-amit ya, kardiovaskular, kanker. Apakah di titik itu jadi harus ada review lagi nih dari perusahaan asuransi? Kemungkinan bisa terjadi. Memang kemungkinan untuk dilakukan review ataupun penelusuran itu bisa saja terjadi. Oke. Karena memang kita secara industri juga melakukan pengetatan terhadap klaim-klaim yang terjadi. Oke. Karena memang dalam pandangan asuransi kesehatan, jika terjadi penyakit berat dalam jangka waktu yang cukup dekat. Berapa sih yang dianggap dekat itu rentangnya in general? In general mungkin 2 tahun. 2 tahun. Betul, 2 tahun. Nah itu bisa saja sangat rentan akan dilakukan review atau penelusuran. Oke. Cuman sebenarnya mungkin pesan saya buat teman KBR, hal ini tidak perlu ditakutkan sebenarnya. Ya. Karena intinya jika selama dalam pengisian kuesioner kita jujur, nah hal tersebut ya tidak perlu dikhawatirkan. Oke. Ini bener nih, bener apa enggak nih ya, jadi pertanyaannya, belilah asuransi di saat kita tuh masih sehat dan di usia yang cukup produktif tuh bener ya? Sebaiknya itu yang dilakukan sekarang. Betul. Jadi sebenarnya dari pembukaan Mbak tadi lah ya, kita bisa melihat bahwa peminat asuransi kesehatan yang terbesar adalah orang-orang yang sebenarnya sudah terlanjur sakit. Namun sayang sekali orang yang sudah terlanjur sakit, memiliki riwayat kesehatan, itu seringkali jika ingin membeli asuransi kesehatan sudah ditolak-tolakin, Mbak. Iya. Nah jadi dalam hal ini tentu ini menjadi peringatan atau reminder lah ya bagi kita semua bahwa sebaiknya kita beli ketika kita masih sehat justru. Itu tadi Head of Health Quiz Mas Michelle Nathaniel. Masih banyak lagi nih yang bakal diulik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya.
Lovebuzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Lovebuzz di kbrprime.id, tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngulik soal pentingnya punya asuransi sebelum sakit. Barengan sama Head of Health Sequis Mas Michael Nathaniel. Yuk kita lanjut. Nah, dalam saya bilang itu ekosistem. Misalnya aku tertarik nih, aku tahu ini perlu dan beli kan lewat agen ya. Agen itu kan adalah satu elemen yang gak selalu sama approach-nya gitu. Bisa ada yang ya udah silakan baca sendiri gitu, term and condition-nya nggak semua orang juga baca sih sebenarnya gitu. Terus kayaknya pas baca juga kok banyak banget ya istilah-istilah yang sulit gitu. Akhirnya kayak ya udah deh. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nih calon nasabah dapat agen yang tepat, yang punya integritas, yang nggak curang? Ya, dari pandangan saya sebenarnya ada istilah itu insurance is sold, not bought. Jadi istilah dari kata ini adalah bahwa asuransi itu memang dijual. Karena jarang sekali orang pagi-pagi bangun kemudian langsung berpikir saya hari ini mau beli asuransi. Seringkali kita membeli asuransi itu karena mungkin dorongan teman yang sudah menjadi agent, atau juga mungkin pernah mendengar cerita kerabat dekat, keluarga dekat yang kemudian diserang oleh penyakit kronis, kemudian terkendala masalah finansial, bahwa itu menjadi peringatan keras untuk memiliki asuransi kesehatan. Memang dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang, metode penjualan asuransi yang utama adalah melalui agent. Karena produk asuransi itu sebenarnya menurut saya cukup kompleks. Karena ketika kita membeli produk asuransi kesehatan, yang kita beli adalah janji pada masa depan. Kita cuma menerima lembaran kontrak sebenarnya, yang menjanjikan manfaat yang akan dibayarkan jika memenuhi kondisi sesuai pertanggungan yang dibeli. Nah disitulah pentingnya peran agen sebenarnya, memberi edukasi kepada calon nasabah ataupun nasabah, apa saja yang ditanggung oleh produk, apa saja yang tidak ditanggung oleh produk. Nah itu adalah menjadi peran utama dalam bagi seorang agent. Agent sendiri pun juga memiliki kode-kode etik. Apa aja tuh biar kita yang jadi nasabah atau calon nasabahnya tahu nih kayaknya, oh ini agen lurus punya integritas nih, ini agak mengsle nih kayaknya gitu. Itu dari mananya? Nah jadi sebenarnya secara industri kita pun juga secara berkala terus melakukan perkembangan lah ya terhadap agent-agent ini, supaya tidak hanya menjelaskan tentang produk, tapi juga mengajarkan cara finansial yang benar, pengaturan finansial yang benar. Karena sebenarnya asuransi dan finansial adalah satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan sih. Nah, jadi dalam hal ini agent yang baik itu adalah agent yang dapat menjelaskan secara menyeluruh apa yang harus diungkapkan oleh nasabah ketika pada awal membeli asuransi kesehatan, dan sebenarnya tidak memberikan saran-saran yang merugikan. Contoh misalnya, jika nasabah mengatakan sudah punya riwayat penyakit A, kemudian si agent memberi saran, udah Bu, nggak usah ditulis. Jadi itu pun bisa datang dari agennya sebenarnya ya. Betul. Kami sangat tidak menyarankan lah untuk melakukan hal ini karena akan merugikan perlindungan atau pertanggungan ke depannya nanti. Itu tadi karena ada window setidaknya 2 tahun itu nggak ada penyakit kronis gitu kan. Betul.
Kemudian agent yang baik adalah agent yang juga dapat memberikan saran produk yang sesuai dengan kebutuhan si calon nasabah ini. Ya. Melihat dari usia, melihat juga dari kondisi ekonomi, kemudian juga profil keluarga, apakah sudah memiliki anak, beristri atau masih single. Beda kekuatan finansialnya. Soalnya kalau punya anak, belum lagi menanggung orang tua kan. Betul. Oke, nah sekarang ini dari POV sandwich generation. Ini kan lagi marak ya, apalagi di ekonomi yang lagi menantang. Oke lah, untuk yang diri sendiri sudah tercover. Tapi gak jarang kita juga punya orang tua yang profilnya selama ini mereka baik-baik saja karena asuransi kantor kan. Tapi begitu pensiun, ibu bapak kita ini gak punya apa-apa. Maksudnya untuk kesehatan, entah itu penyakit ringan yang memang harus berobat gitu, sampai yang kronis pun bisa gitu kan. Amit-amit kita tidak mengharapkan orang tua kita seperti itu. Ada gak sih jalan keluarnya? Apakah ada bracket usia yang dimana kalau kita apply udah gak mungkin lagi sih ini udah terlalu tua atau terlalu berisiko? Secara industri yang saya lihat mungkin kalau kita bicara usia masuk maksimal lah ya Mbak. Itu mungkin berkisar di usia 70 maksimal 80 lah. Sebenarnya masih bisa kalau mau apply. Tapi ya dengan banyak Betul, cuman cek kondisi. Cuman mayoritas jika usia sudah mencapai 70, 80, biasa itu udah disertai dengan beberapa penyakit riwayat yang mungkin akan menyulitkan approval dari perusahaan asuransi. Approvalnya atau preminya yang bisa jadi kan bertambah ya di atas rata-rata gitu. Betul, jadi memang dari perusahaan asuransi berdasarkan profil resiko lah ya, di mana itu dinilai dari riwayat kesehatan dan usia. Satu yaitu kita mengenakan premi yang lebih tinggi lagi. Jadi kita sebutannya itu ekstra premi. Bisa saja itu 100%, 200%. Kedua, pertanggungannya kita terima, namun kita kecualikan untuk penyakit A, B, C, D, E. Dan yang terakhir itu yang juga paling mutlak ya, itu pengajuannya bisa saja ditolak. Karena dari penilaian perusahaan asuransi bisa saja menganggap bahwa riwayat kesehatannya sudah terlalu parah misalnya. Sehingga tidak lagi dapat diasuransikan. Jadi kepikiran kan orang tua juga. Selama ini kan biasanya pasangan muda mikirinnya ya udah saya sama pasangan terus anaknya gitu kan. Tapi yang tuanya nih gimana gitu ya. Oke. Ada lagi yang Mas mau bilang nih ke teman-teman KBR yang nonton Uang Bicara, apa yang perlu dicek sebelum kita memutuskan beli asuransi? Apa yang perlu dicek ya? Sebenarnya kalau kita bicara apa yang perlu dicek, saya rasa sih tentu kita harus make sure berapa sih budget yang kita bisa keluarkan untuk membeli produk asuransi realistis kesehatan. Ya. Betul. Sebenarnya dalam membeli produk asuransi kesehatan, kita tidak harus mulai langsung dengan plan yang kaya dalam manfaat. Bagi kita yang masih usia muda, tentu dengan pendapatan yang masih lebih kecil lah ya, itu kita bisa mulai dengan membeli plan yang secara manfaat mungkin lebih kecil, yang sesuai dengan budget kita. Karena memang sebenarnya lebih baik kita punya perlindungan asuransi kesehatan daripada tidak sama sekali. Ya, keep it real. Kalau budgetnya ada segitu ya udah itu dulu gitu ya. Betul. Dan secara financial planning ke depannya ketika kita pendapatan sudah lebih besar, mungkin nanti jika sudah berkeluarga joint income dengan istri, nah ini kita bisa lakukan yang namanya upgrade plan kesehatan yang akan lebih kaya di manfaat sih Mbak. Segera setelah plan yang awalnya sudah berakhir gitu ya. Betul. Atau bisa sambil jalan. Bisa sambil jalan juga. Dikoreksi aku mau tambah gitu atau ganti plan itu yang bisa lain. Sambil jalan juga bisa Mbak. Oh, oke. Jadi we can start small dulu. Dan kemudian hari kita tambah terus. But at the very least kita sudah punya perlindungan yang bisa melindungi atau melengkapi BPJS atau asuransi kantor.
Baru aja kita ngobrol bareng Head of Health Equis, Mas Michelle Nathaniel. Mudah-mudahan episode ini bikin kamu lebih berani lagi berkeputusan ya punya proteksi atau asuransi. Nah, kalau teman KBR punya kritik, saran, atau ada ide soal topik keuangan dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, ditunggu ya emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa, tonton juga dong videonya di akun YouTube KBR Media. Saya Puri Anindita pamit, bye for now.